Di sini saya mempresentasikan saya kemerdekaan Republik Indonesia dan makna bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa Indonesia. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas materi negara Indonesia. Bidang sedikit perdana disusun oleh dengan mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayahnya. Mengingat terbatasnya kemampuan penulis dan penyusun makalah ini, penulis sadar bahwa makalah ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan pembaca memberi kritik dan saran. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kebersihan bangsa ini merupakan buah dari penjualan para pendahulu. Kita perjuangan yang tidak dapat dibalas dengan hitungan rupiah. Sungguh besar makna dari jasa dari para pejuang bangsa ini. Masalah satu hasil dari hasil penjualan adalah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada makalah ini kami akan mencoba membahas tentang analisis terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia serta dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. B. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas kelompok mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. 2. Memahami dan menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan makna terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. C. Ruang lingkup bahasan. Adapun ruang lingkup bahasan dalam makalah ini adalah 1. Menganalisis peristiwa proklamasi. 2. Makna kemerdekaan terhadap kehidupan sosial. 3. Makna kemerdekaan terhadap budaya. 4. Makna kemerdekaan terhadap kehidupan ekonomi. 5. Makna kemerdekaan terhadap kehidupan politik. 2. Pembahasan. A. Menganalisa peristiwa proklamasi. Peristiwa yang merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika waktu Indonesia Barat, beberapa tokoh pemuda mencari Soekarno dan Hatta dan membawa ke Rengas dan Pulau Karawang, Jawa Barat. Adapun beberapa tokoh pemuda tersebut diantaranya ada Soekarno, Edi, Totono, dan Said Agil yang merupakan para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena menurut para pemuda saat itu adalah saat yang tepat pada waktu itu Jepang kalah dalam perang Pasifik setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh pihak Amerika. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Banyak makna yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut dan juga kita bisa analisa. Benar bahwa proklamasi kemerdekaan ini membawa angin segar bagi bangsa ini. Dan analisa inti pada proses proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diantaranya adalah A. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum besar bangsa ini. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak dasar penyataan Indonesia secara de facto dan maupun de jure. Soekarno dan Hatta mendatangi proklamasi dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia atas dasar keputusan sesama para perumus teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi akibat dukungan dari segenap pihak baik dari kalangan muda maupun kalangan tua. Walaupun sebelumnya masa berbeda pendapat, tapi dengan terjadinya kisah diskusi antara perwakilan golongan muda dan golongan tua, maka disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Makna proklamasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. 1. Makna kemerdekaan terhadap kehidupan sosial. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan wujud total dari keinginan bangsa Indonesia yang berpola dan bisa diperinci menurut fungsi-fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat, yaitu kebutuhan untuk mereka. Maka pada saat ini proklamasi kemerdekaan menjadi pola pikir
pola tindak dan fungsi sistem sosial dan merupakan intervensi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa perkumpulan sosial dan norma-norma saling berkaitan yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial. Hal ini sejalan dengan kenyataan teori dari Koe-Jangkra-Ningrat mengenali pola pikir, pola tindak dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia. 2. Makna kemerdekaan terhadap budaya. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Negara Kesatuan Indonesia. C. Negara Indonesia adalah negara yang berbudaya demokrasi. D. Berlandasan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Budi pekerti dengan memegang teguh cita-cita yang luhur. 3. Makna kemerdekaan terhadap kehidupan ekonomi. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh karena adanya blokade yang melanda kosong kas dan negara dan juga bisa imbas dari warisan sistem ekonomi dari Jepang yang masih melekat pada bangsa Indonesia. Terhadap kehidupan politik, perubahan dan pembaharuan dari kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan terus